Acara selanjutnya pidato yang akan dibawakan oleh anak kami Fitrah Tapu Sanjaya Segala dan Teguh Ibadur Rahman. Kepada ananda kami Fitrah Tapu dan Ibadur Rahman dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Menghembus angin Malaya menuju ke sebelah utara. Sambutlah salam dari kami berdua, tandanya kita umat bersaudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanam pisang rapat-rapat, Agar puyuh tak bisa lari. salam pertama kurang semangat. Mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Abuya Mudir Tahfizul Quran Darul Adib beserta Ummi. Dan yang kami hormati Abi Tahfizul Quran Darul Adib beserta Ummi. Dan yang sama-sama kami hormati Walid Tahfizul Quran Darul Adib beserta Ummi. Dan yang kami hormati para muallim Dan muallimah murabbi dan murabbah asatiz dan asatidah, dan yang terhormat para ulama dan tokoh masyarakat yang telah hadir di acara ini, namun tak dapat kami sebutkan satu persatu. dan yang kami hormati para hadirin dan hadirat yang telah hadir di majelis yang insyaallah barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kami sayangi para sahabat kami yang sedang menghafal Al-Quran, seperjuangan tapi tak sepenanggungan. Sebelum kami menyampaikan apa yang ingin kami sampaikan, Ada baiknya diri kami perkenalkan. bak pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka Sayang, tak sayang maka cinta, tak cinta sudah pasti tak akan. rindu. Langsung saja saya perkenalkan, nama saya Kiai Haji Teguh Ibadur Rahman LCMA. Kiai Haji di sini bukanlah bermaksud saya sudah menjadi kiai, melainkan ini adalah cita-cita yang ingin dijadikan di saat masa depan nanti. Teguh Ibadur Rahman itulah nama asli saya yang diberikan oleh orang tua saya, tanpa saya tambahi dan tanpa saya kurangi walau sedikit pun. LCMA bukanlah saya telah menjalankan S2, melainkan itu yang sedang kami pikirkan berdua, yaitu lagi cemas memikirkan Al-Quran. Nampaknya para hadirin dan hadirat telah mengenal saya, namun belum mengenal teman yang di sebelah kanan saya. Maka dari itu izinkanlah teman di sebelah kanan saya untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya DRS Kiai Haji Fitrah Tapu Sanjaya Segala SAG. DRS ini adalah singkatan dari dakwah Raun Selalu. Kiai Haji bukanlah saya seorang kiai, wahai para kaum hadirin, melainkan inilah cita-cita saya bersama abang anda, mudah-mudahan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Fitrah Tapu Sanjaya Segala, inilah nama asli saya sebenarnya yang telah dikasih oleh orang tua. SAG, ini adalah ciri-ciri kami berdua, yaitu sedikit agak ganteng. Langkah yang pertama, setinggi puja sedalam syukur. Marilah sama-sama kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tiada terukur. Maka dari itu marilah kita bersyukur. Janganlah kufur dan jangan takabur. Jangan seperti kisah Pak Makmur, yang Allah berikan kepadanya nikmat yang begitu subur, akan tetapi dia enggan bersyukur. Dia kufur dan takabur. Ketika Pak Makmur ingin pergi ke rumah sahabatnya yang bernama Pak Syukur, dalam bahasa Mandailing dia disambar ronggur.
masuk ke dalam kubur dan dijadikan babak belur oleh malaikat penjaga kubur. Dan setinggi puja sedalam syukur, marilah sama-sama kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya tiada terukur. Dikarenakan kami berdua alhamdulillah tidak pernah makan kapur. Begitulah nikmat Allah Zat yang Maha Ghafur. Seharusnya kita malu jadi seorang hamba yang tak pandai bersyukur. Apalagi Allah titipkan kita di negara Indonesia, tanah air yang subur dan makmur. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Indonesia ini menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua, solawat beriringkan salam kepada baginda Nabi Muhammad yang rela berkorban menjalankan amanat yang begitu berat demi sampainya syariat kepada kita, wahai umat. Maka dari itu, wahai umat, marilah kita bertobat dan mengerjakan syariat dengan benar seperti solat dan zakat. Jangan kita ikuti seperti kisah Pak Lamat yang ingin pergi solat Jumat, dia bertemu dengan pohon rambutan yang begitu lebat. Tanpa berpikir panjang, Pak Lamat pun langsung berminat untuk memanjat tanpa memikirkan amanat solat Jumat. Saat dia memanjat, dia tergelincir dan badannya tersangkut ke kawat dan kepalanya terbentur pula ke batu yang begitu padat. Dan akhirnya pun Pak Lamat sakarat. Teruntung terlihat oleh Pak Camat. Pak Camat langsung menelpon ambulan dengan cepat. Setelah ditunggu lama, ambulan pun sampai di tempat. Namun sayang beribu sayang para hadirin, Pak Lamat telah wafat. Pak Lamat telah wafat, nyawanya diambil oleh malaikat sebelum dibawa berobat. Dia mati dalam keadaan belum sholat Jumat, dan satu lagi, dia belum bertaubat. Maka dari itu, wahai umat, marilah kita bertaubat sebelum terlambat. Jangan kita ikuti kisah Pak Lamat yang rela menghiraukan sholat Jumat cuma dikarenakan pohon rambutan yang begitu lebat. Maka dari itu, wahai umat, kami ajak kita menjalankan syariat dengan taat seperti sholat dan zakat, dikarenakan kita sudah ketahui sesungguhnya tanda-tanda hari kiamat sudah terlihat. Marilah kita bertobat sebelum terlambat, dikarenakan ajal kita sudah sangat dekat. Mungkin cukup sekianlah mukadimah kami yang singkat. Ditakutkan kepada para orang tua banat, terpikat melompat-lompat datang ke atas untuk meminang kami dengan cepat. Dikarenakan penampilan kami terlihat begitu tanpa memikat. Adapun tujuan kami berdiri di sini adalah hanya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudulkan tentang kemuliaan Al-Quran. Al-Quran, pengertian Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada seluruh umat. Jadi Al-Quran ini mulia dikatakan dikarenakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha mulia. Dan diturunkan melalui perantaraan malaikat, dan malaikatnya adalah malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Dan diwahyukan kepada Nabi, nabinya adalah Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan kepada umat, dan umatnya adalah umat yang paling mulia, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diturunkan pada bulan yang paling mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Maka sudah dari sini kita mengetahui kalau para penghafal Al-Quran, para wisudawan sudah jelas pasti mulia. Salah satu tanda-tanda mereka mulia, Rasulullah bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang seumpama artinya, sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang belajar dan yang mengajarkan Al-Quran. Dan juga tanda-tanda kemuliaan Al-Quran ini bisa menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Isra, surah yang ke-17, juz 15, ayat 82, posisi paling kiri sebelah atas ke bawah, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yazilud zalimina illa khasara. Yang seumpama artinya,
Dan kami turunkan Al-Quran ini adalah sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanyalah penambah kerugian. Maka dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya Al-Quran itu bisa menjadi obat bagi penyakit, yaitu adalah penyakit hati, iri dan dengki, gundah gulana. Apabila kita mempunyai penyakit tersebut, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Insya Allah penyakit itu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemuliaan Al-Quran ini sungguh tidak terbatas. Bahkan apabila Al-Quran diturunkan kepada sebuah gunung, niscaya gunung itu akan hancur. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 21 di halaman 548 di bagian kiri sebelah tengah yang berlafazkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Yang sebagaimana seumpama artinya, apabila kami turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, niscaya kamu akan tertunduk melihatnya terpecah belah dikarenakan takut kepada Allah. Seumpamaan itu kami buat agar manusia berfikir. Dan nasihat kepada para wisudawan, bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Al-Quran itu masih masuk di dalam dada kalian. Dan doakanlah kami para pendosa ini supaya kami bisa menyusul. Amin, amin ya rabbal alamin. Motor taksi, Motor taronton, terima kasih. buat para penonton. Bila kaki terkena duri, Cabutlah pelan dengan jarum peniti. bila kita bertemu kembali, Bolehlah kita berfoto selfie. burung irian. Burung cendrawasih. Cukup sekian. Dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.